Oke teman-teman, pada bab kali ini kita akan membahas teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Tujuan teks eksplanasi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. 2. Deretan penjelas. Bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. 4. Simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Yang kedua, logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. 3. Objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Yang keempat, bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Yang kelima, bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. 1. Kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. 2. Kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan. 3. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. 4. Keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. 5. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk menjelaskan definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. 6. Kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa bumi dan banjir. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam,
sosial atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. 2. Membuat rancangan kerangka atau teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian, kejadian, dan ulasan. 3. Mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. 4. Mengembangkan teks. Kembangkan kerangka-kerangka hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. 5. Menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.